Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Inayah dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai topik siklus menstruasi. Jadi, simak penjelasannya teman-teman. Sebelum masuk ke siklus menstruasi, kita bahas dulu nih pengertian menstruasinya. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai pendarahan berulang setiap bulan. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, darah yang keluar berkisar antara 10-80 ml per hari, dengan kisaran rata-rata antara 35 ml per hari. Nah, sekarang kita membahas mengenai siklus menstruasinya nih. Ini menjadi 4 fase. Yang pertama, yaitu fase menstruasi. Fase yang kedua, yaitu fase praovulasi atau folikuler. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Lalu, dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus ovum hormon dan siklus uterus rahim. Sekarang kita masuk ke fase pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan penurunan dinding rahim, sehingga menyebabkan menstruasi tersebut. Dalam fase ini, hormon SSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Fase ini terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon SSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penurunan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase ketiga, yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai ke titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan SSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16-32 jam setelah hormon LH dan SSH naik. Fase yang keempat atau fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikul yang ditinggalkan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau tremalsip yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas evolusi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan corpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Berikutnya, ada warna-warna darah menstruasi. Yang pertama, ada warna oranye, tanda implantasi, menempelnya sel telur ke rahim, atau infeksi bakteri dan menular seksual. Selanjutnya, ada pink pucat, kurangnya nutrisi tertentu seperti zat besi sebagai tanda anemia. Selanjutnya, ada merah muda, kurangnya estrogen dan tanda ovulasi. Selanjutnya, ada merah terang, warna darah haid normal, tetapi bisa jadi tanda infeksi menular seksual jika keluar di luar waktu haid. Selanjutnya, ada merah tua,
kadar hormon yang tidak seimbang, dan gejala fibroid rahim jika darah menggumpal. Selanjutnya, ada merah keabuan, tanda infeksi menular seksual atau infeksi bakteri. Yang terakhir, ada warna coklat, sisa darah yang mengendap di rahim dan pertanda kehamilan. Kemudian, arti warna darah haid. Yang pertama, ada merah muda atau pink, bercampur dengan cairan serviks, anemia, penurunan berat badan secara signifikan, dan pola makan tidak sehat. Setelah itu, ada warna oranye, bercampur dengan cairan serviks, kemungkinan infeksi bakteri. Setelah itu, ada warna merah terang, warna pendarahan sehat atau normal. Kemudian, ada warna merah tua atau gelap, darah tertahan di dalam rahim, logia, atau pendarahan nifas setelah melahirkan. Yang terakhir, ada warna hitam. Biasanya darah berada di rahim dan membutuhkan waktu yang lama untuk keluar, mendekati masa menopause. Nah, itu tadi penjelasan mengenai siklus menstruasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya karena telah menonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau salah dalam pengucapan kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.